got a firm grip on fourth place in Group C. The scalp of Saudi Arabia here. Now the scalp of Bahrain. Timnas Indonesia U23 dan pelatih Gerald Van den Burg pada malam ini akan menghadapi ujian terakhirnya di Piala AFF atau Mandiri Asian Cup U23 2025. Seperti yang kita ketahui bahwa skuad merah putih ditantang timnas Vietnam di partai final Piala AFF 2025 kali ini. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih beserta para pemain. Selain harus meladeni permainan keras pasukan Nguyen Vietnam, timnas Indonesia juga dituntut untuk meraih kemenangan penuh agar bisa meraih gelar juara di turnamen 2 tahunan ini. Memang secara head to head timnas Vietnam terlihat lebih unggul daripada timnas Garuda. Terpantau dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk The Golden Star itu menyapu bersih 5 laga itu dengan semua kemenangan. Namun meskipun demikian, Gerald Van den Burg selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis. Dengan kedalaman elit yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini diharapkan dapat membalaskan dendamnya atas timnas Vietnam. Apalagi di laga ini timnas Indonesia bermain di kandang sendiri yang tentunya bakal mendapat dukungan penuh dari ribuan supporter timnas Garuda. Gerald Van den Burg selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal melawan Vietnam ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di pertandingan ini. Lalu akan bagaimanakah Gerald Van den Burg meracik strateginya di partai puncak menuju juara Piala AFF U23 2025 ini? Dan berikut ini merupakan starting line up timnas Indonesia U23 yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Van den Burg untuk meraih kemenangan penuh melawan pasukan Nguyen Vietnam di partai final Piala AFF U23 2025 malam ini. Menghadapi timnas Vietnam yang dikenal mempunyai permainan keras serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Van den Burg dengan Muhammad Ardiansyah sebagai penjaga gawang utama bagi skuad merah putih. Muhammad Ardiansyah menjadi pahlawan dalam kemenangan timnas Indonesia atas timnas Thailand di babak semifinal. Ia mampu dengan tenang membaca arah bola di sisi kanan penendang Thailand. Selama menjadi andalan di Piala AFF U23 2025 ini, Muhammad Ardiansyah hanya kemasukan 1 gol saja. Tentu ini menjadi torehan yang gemilang bagi seorang penjaga gawang. Dengan usia yang masih sangat muda dan mempunyai tinggi badan 180 cm, Muhammad Ardiansyah juga dapat diandalkan ketika melakukan duel di udara. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Muhammad Ardiansyah juga mempunyai ketenangan serta keberanian dalam mengambil keputusan. Maka tak heran jika pemain asal PSM Makassar ini selalu menjadi pilihan utama bagi skuad Garuda. Selain Ardiansyah, Gerald Van den Burg juga mempunyai Cahya Supriyadi yang bisa menjadi opsi kedua jika Muhammad Ardiansyah mengalami cedera. Kemudian di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar untuk mengawal Cahya Supriyadi dari serangan timnas Vietnam. 3 nama yakni Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, serta Kakang Rudianto kemungkinan bakal diterapkan untuk menjadi tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Muhammad Ferrari merupakan pemain yang sering mendapat panggilan baik di timnas junior maupun di timnas senior. Ia nantinya akan menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Garuda. Gak cuma itu saja, Muhammad Ferrari juga kemungkinan akan ditunjuk sebagai kapten tim mengingat ia cukup mempunyai banyak pengalaman memperkuat timnas Indonesia. Sedangkan Kadek Arel dan Kakang Rudianto akan melengkapi bek tengah Garuda menemani Muhammad Ferrari. Kadek Arel mempunyai ketenangan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan Kakang Rudianto akan lebih bermain impresif untuk menjegal para pemain lawan ketika masuk ke pertahanan. Nantinya ketiga pemain ini akan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan timnas U23. Sedangkan untuk posisi fullback kanan dan fullback kiri, 2 nama yakni Donitri Pamungkas serta Ahmad Maulana akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Van den Burg. Ahmad Maulana merupakan pemain yang selalu menjadi andalan bagi klubnya Arema FC. Ia mempunyai permainan yang cukup agresif, baik waktu bertahan maupun menyerang.
Selain itu, ia juga mempunyai fisik yang kuat serta kecepatan yang akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Sedangkan Doni Tri Pamungkas, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini. Ketenangan serta kelugasannya dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain berusia 20 tahun ini. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Doni Tri Pamungkas juga jago membantu penyerangan dan kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain ini selalu menjadi pilihan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Sementara untuk sektor lini tengah, nama Raihan Hanan dan Arkan Fikri akan menjadi andalan untuk mengatur ritme permainan Garuda di lini tengah. Arkan akan menjadi pengatur serangan di lini tengah. Ia mempunyai segudang pengalaman bersama timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi andalan bagi timnas Indonesia, Arkan juga menjadi andalan bersama klubnya yaitu Arema FC. Nantinya Arkan Fikri akan menjadi gelandang bertahan yang akan menjegal serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Sedangkan Raihan Hanan akan menjadi kreator serangan untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda yang berada di lini depan. Sedangkan untuk sektor lini serang, 3 nama akan menjadi andalan bagi pelatih Gerald Vandenborg, yakni Victor Detan sebagai penyerang kanan, Hoki Caraka sebagai penyerang kiri, serta Jens Schreven sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Victor Detan merupakan pemain asal PSM Makassar yang selalu menjadi andalan di Liga 1. Ia mempunyai kecepatan serta skill yang dapat merepotkan pertahanan lawan. Gak cuma itu saja, Detan juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para pemain yang berada di lini depan. Adapun Hoki Caraka merupakan pemain yang selalu mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih timnas junior maupun timnas senior. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia dapat mengaplikasikan bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF atau Mandiri ASEAN Cup U23 nanti. Selain itu, Hoki Caraka juga mempunyai kualitas finishing yang akurat yang nantinya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Merah Putih. Sedangkan Jens Schreven akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Meski usianya terbilang muda, namun kemampuan pemain asal FC Dordrecht ini tidak usah dipertanyakan lagi. Ketenangan serta finishing yang selalu mematikan akan menjadi andalan di lini depan Garuda. Selain itu, kemampuan Jens Schreven pernah diuji saat menjuarai Piala AFF U19 di Surabaya lalu. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Jens Schreven juga mempunyai ketenangan dalam melakukan keputusan ketika berhadapan dengan lawan. Maka tak heran jika pemain berusia 19 tahun ini akan menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia U23 yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh pelatih Gerald Vandenborg untuk meraih kemenangan penuh melawan timnas Vietnam di babak final Piala AFF 2025. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa meraih kemenangan agar timnas Indonesia bisa menjadi juara untuk yang kedua kalinya.